Halo teman-teman, kami mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Prodi Bimbingan dan Konseling, semester 3 angkatan 2023. Di saat ini akan memaparkan materi kami tentang asesmen BK non-tes dan dalam materi konsep dasar asesmen AUM umum. Baik teman-teman, demikian perkenalan singkat dari anggota kelompok kami, dan pada saat ini kami akan masuk dalam pemaparan materi, dan materi kami yaitu konsep dasar asesmen alat ungkap masalah atau AUM umum. Pengertian asesmen AUM umum. AUM umum merupakan alat ungkap masalah yang baru sebagai instrumen yang cukup sederhana, mudah, dan murah untuk mengkomunikasikan berbagai masalah yang dialami oleh calon konseli sebagai personil yang akan membantunya seperti dosen pembimbing, guru pembimbing di sekolah, atau konselor. AUM umum adalah sebuah instrumen standar yang dikembangkan oleh Prayitno dan kawan-kawan. AUM umum merupakan alat ungkap masalah umum yang dibentuk dalam 5 format, yaitu format 1 untuk mahasiswa, format 2 untuk SLTA atau SMA, format 3 untuk SLTP atau SMP, format 4 untuk SD, dan format 5 untuk masyarakat. Contoh AUM umum: melaksanakan diskusi kelompok untuk menggali pandangan dan pengalaman siswa, seperti mengadakan sesi diskusi tentang isu-isu remaja yang relevan, seperti tekanan teman sebaya dan cara mengatasinya. Oke, yang selanjutnya ada 10 bidang masalah. Yang pertama jasmani dan kesehatan, yang kedua diri sendiri, yang ketiga hubungan sosial, yang keempat ekonomi dan keuangan, kelima karir dan pekerjaan, 6 pendidikan dan pelajaran, 7 agama, nilai, dan moral, 8 hubungan muda-mudi dan perkawinan, 9 keadaan dan hubungan dalam keluarga, dan 10 waktu senggang. Setiap bidang masalah memiliki 25 item, jadi jumlah seluruh item yang dalam format AUM berjumlah 125 item. Adapun kelebihan AUM umum adalah pada proses pelaksanaan bersifat efisien karena AUM umum F1 maupun AUM umum F2 dapat dilakukan secara individual, kelompok maupun klasikal, sehingga konselor dalam waktu singkat dapat memperoleh data yang banyak. Yang kedua, pada akurasi data yang diperoleh melalui AUM umum F1 maupun AUM umum F2 memiliki validitas dan reliabilitas tinggi yang dibuktikan melalui uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan oleh Prayitno dan kawan-kawan sebagai pengembangan tim AUM F1 dan AUM F2. Yang ketiga, penggunaan AUM umum F1 dan AUM umum F2 memudahkan konseli untuk mengemukakan masalah, mengingat penyediaan butir permasalahan yang banyak memudahkan konseli untuk mengenali permasalahan yang sedang atau pernah dialaminya. Yang keempat, sistematis jenis masalah yang dikelompokkan dalam berbagai bidang mempermudah konselor melakukan analisis dan sintesa data serta merumuskan kesimpulan masalah yang dialami konseli. 5. Tersedianya software program pengolahan AUM umum F1 maupun AUM umum F2 akan mempermudah dan mempercepat konselor melakukan proses pengolahan AUM umum F1 dan F2. Dan yang keenam, penggunaan AUM umum F1 dan AUM umum F2 memiliki banyak manfaat, antara lain, yang pertama, konselor lebih mengenal konselinya yang membutuhkan bantuan segera. 2. Konselor memiliki peta masalah individu maupun kelompok. 3. Hasil AUM umum F1 maupun AUM umum F2 dapat digunakan sebagai landasan penetapan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan konseli di perguruan tinggi maupun di SLTA. Dan yang keempat,
Dan yang lebih penting lagi, konseli dapat memahami masalah yang dialami dan memahami apakah dirinya memerlukan bantuan atau tidak. Sedangkan kelemahan aum umum membutuhkan waktu yang banyak untuk pengolahan hasil sebagai konsekuensi dari banyaknya jumlah bidang masalah yang tersedia. Data yang diungkapkan melalui aum UF1 maupun aum UF2 masih bersifat umum, berbentuk permasalahan dan banyaknya masalah yang diambil pada setiap bidang, sehingga untuk mendalami pemahaman terhadap masalah konseling dosen, pembimbing atau konselor perlu mengkombinasi dengan metode asesmen lain. Peran dan fungsi konselor. 1. Perencanaan, yaitu mulai menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, menyediakan buku dan lembar jawaban AUM sesuai jumlah peserta didik sasaran, dan membuat suatu layanan asesmen AUM. 2. Pelaksanaan, yaitu memberikan verbal setting atau menjelaskan tujuan manfaat dan kerahasiaan data, memandu konseli dalam cara mengerjakan sehingga dapat dipastikan seluruh konseli mengisinya dengan benar. 3. Melakukan pengolahan data, mulai dari menghitung hasil dengan menggunakan format yang spesifik, memberi peringkat presentase, membuat grafik presentase, membuat deskripsi analisis kualitatif hasil AUM. 4. Melakukan tindakan lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseli yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi konseli. Langkah-langkah pengadministrasian. Yang pertama, perencanaan. A. Menetapkan waktu, sasaran, dan jumlah konseli yang akan mendapat layanan asesmen. B. Menyiapkan buku AUM umum sesuai jumlah konseli. C. Menyiapkan lembar jawaban AUM umum sesuai jumlah konseli. D. Menyiapkan ruang dengan situasi tenang, pencahayaan baik serta kursi yang nyaman. Kedua, pelaksanaan. A. Memberikan verbal setting sebelum mulai atau menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan. B. Meminta individu menyiapkan alat tulis. C. Membagi buku dan lembar jawaban AUM umum. D. Memberikan instruksi cara pengerjaan AUM umum. E. Menginformasikan bahwa pengerjaan AUM umum tidak memiliki batas waktu, akan tetapi peserta didik diminta bekerja dengan teliti, sungguh-sungguh, cepat, dan tidak membuang waktu. F. Melakukan pemeriksaan ketetapan peserta didik dalam cara mengisi AUM umum. G. Mengumpulkan kembali buku dan lembar jawaban hasil pengisian. Lembar jawaban yang dikumpulkan diteliti apakah telah dikerjakan dengan lengkap. Pengelolaan hasil. A. Konselor melakukan pengelolaan hasil AUM dengan melakukan penghitungan secara kuantitatif menggunakan format tabulasi pengelolaan dan rumus yang telah ditetapkan. B. Berdasarkan hasil pengelolaan secara kuantitatif, konselor melakukan analisis kualitatif. C. Pengelolaan hasil AUM harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah pengisian, mengingat permasalahan individu bersifat dinamis dan bisa mengalami perubahan. D. Kesegaran pengelolaan hasil AUM akan menjunjung asas kekinian dalam bimbingan dan konseling. E. Pengelolaan hasil menggunakan format khusus. Demikian pemaparan materi kami tentang konsep dasar asesmen AUM umum dalam mata kuliah asesmen BK non-tes. Semoga materi kami pada saat ini boleh memenuhi tugas mata kuliah asesmen BK non-tes, terlebih bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih.